Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, adapun hewan yang ditinjau suci dan najisnya sewaktu hidup dan matinya, bagian yang ketiga adalah hewan yang kalau dia hidup masih suci dia, tapi setelah mati dia adalah najis. Mana dia hewan yang sewaktu hidup dia suci dan setelah mati adalah najis, yaitu binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Seperti apa dia? Seperti kuda, yaitu kucing, harimau, gajah. Semua binatang itu adalah dia sewaktu kalau dia hidup adalah suci. Kalau kita sedang solat lantas duduklah kucing di atas paha kita sementara di pantatnya tidak ada najis bekas taiknya atau taiknya nempel di pantatnya. Itu bersih, lantas dia duduk di atas paha kita sewaktu kita melaksanakan solat. Karena dia masih hidup, maka adalah itu suci dan tidak membatalkan solat. Tapi setelah dia mati atau setelah terlepas dari anggota tubuhnya, yaitu sesuatu yang ada di tubuhnya seperti bulunya. Kalau seandainya bulu kucing itu setelah lepas, maka sudah dikatakan itu adalah terpisah dari badannya, dianggap dia adalah benda yang mati. Maka bulu kucing tadi yang dimaafkan adalah 2 helai ke bawah, adapun 2 helai ke atas, 2 helai lebih dari 2 helai itu tidak dimaafkan. Kalau ada 3 helai bulu kucing itu di pakaian kita, lantas kita bawa solat, maka solat kita adalah batal. Kenapa? Karena kita dalam solat itu menanggung najis. Apa najisnya? Itu bulu kucing yang sudah lepas dari badannya, maka itu dikatakan najis. Itulah yang saya maksud tadi. Binatang itu kalau dia masih hidup, maka dia adalah suci, tapi setelah dia mati, maka dia adalah najis. Apa itu? Binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang keempat adalah binatang yang dia suci sewaktu hidupnya, di waktu matinya boleh kita menilainya. Kalau seandainya disembelih dia suci setelah matinya. Kalau tidak disembelih dia najis setelah matinya. Apa itu? Binatang yang boleh kita memakannya. Seperti ayam. Ayam adalah boleh kita memakannya kalau seandainya dia kita sembelih, maka semua yang ada di tubuh ayam itu adalah suci, kecuali ada darah yang mengikut pada tubuhnya seperti darah yang di luar daging, darah yang di luar tulang, maka itu wajib kita membersihkannya. Adapun darah yang di dalam daging itu dimaafkan. Maka oleh sebab itu binatang itu kalau disembelih, dihalalkan, yaitu maka itu adalah suci dan boleh kita memakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun binatang itu kalau tidak kita sembelih, maka itu dihukumkan adalah najis, bangkai, tak boleh kita memakannya. Yaitu apakah yang ada di tubuhnya itu tidak boleh kita memakannya, dagingnya apapun namanya, kakinya tidak boleh kita memakannya karena itu tidak suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, mana contoh yang lain adalah selain ayam adalah kambing, lembu, kerbau, semuanya itu adalah, yaitu kalau seandainya suci dia memang sewaktu hidupnya. Kalau ada bulu-bulunya nempel, yaitu bulu kambing nempel di tubuh kita, tapi tidak ada kotoran yang ada di bulunya nempel di tubuh kita walaupun melebihi, yaitu dari 3 helai, maka itu adalah dianggap suci, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Binatang itu boleh dimakan dagingnya kalau seandainya disembelih, maka dia suci dia kalau waktu hidupnya, dan setelah matinya boleh kita lihat apakah dia disembelih. Kalau dia disembelih kambing tadi, maka halal, bulunya juga adalah suci. Kalau dia mati dengan sendirinya, bulunya itu adalah najis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah 4 macam hewan
yaitu ditinjau dari segi najis dan sucinya, hidup dan matinya adalah ada 4 bagian. Yang pertama adalah suci di waktu hidupnya dan juga suci setelah matinya, dan yang kedua adalah najis di waktu hidupnya dan juga najis setelah matinya, dan yang ketiga adalah suci di waktu hidupnya, najis setelah matinya, dan yang keempat adalah suci di waktu hidupnya tapi bisa saja suci juga setelah matinya, dan bisa saja adalah najis setelah matinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.